Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat yang sama, Long Hao Chen menerima pesan yang disampaikan oleh Hao Yue. Lain kali ia akan berevolusi lagi, itu akan jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Memang, dia akan sekali lagi mengalami perubahan kualitatif, tetapi tingkat evolusi tidak akan sebesar saat ini. Lagi pula, jauh lebih sulit bagi binatang ajaib untuk berevolusi dari tingkat ke-6 naik ke tingkat ke-7, daripada berevolusi dari tingkat ke-4 naik ke tingkat ke-6. Sehubungan dengan keadaan evolusi ini, Hao Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dari pesan yang dia sampaikan sebelumnya, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa dia juga mencoba mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli berapa banyak dia akan berubah di masa depan, dia akan selamanya menjadi kerabatnya, teman, kakak laki-laki, atau bahkan ayahnya. Di malam hari, saat Long Hao Chen hendak memasuki kondisi budidaya setelah mandi, Hao Yue masih tidur nyenyak. Saat dia baru saja menyelesaikan evolusinya, tubuhnya saat ini merasa sangat lemah, itu sudah jelas, semua energinya habis selama proses ini, dan untuk kembali ke keadaan optimalnya, ia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Hao Yue juga memberitahu Long Hao Chen, bahwa atribut kepala yang baru lahir ini adalah angin, jadi Long Hao Chen memberinya nama Little Green, biar sesuai seperti warna matanya. Di pagi hari, di keesokan harinya, sinar matahari yang datang dari luar jendela dan masih memasuki ruangan, saat Long Hao Chen yang berada di tengah-tengah kultivasinya, perlahan-lahan terbangun, di bawah siraman sinar matahari yang hangat, dia mengungkapkan kekecewaan dan frustrasi di matanya. Lautan jiwanya masih secara tidak sadar mengingat dunia yang penuh dengan kegelapan dan api. Dibandingkan dengan tempat itu, Sengmo Dalu ini seperti surga. Melalui jendela, saat ia melihat matahari pagi yang lembut, Long Hao Chen benar-benar merasa diberkati dari lubuk hatinya. Karena Hao Yue telah merebut tempat tidur Long Hao Chen, jadi dia tidak bisa tidur di sana, karena kasur itu tidak cukup lebar. Pada akhirnya, tubuh Hao Yue akhirnya meringkuk di sana, ketika ekornya ditahan di mulut Little Light. Dari tampilan orang lain, penampilan ini mungkin akan terlihat sengit dan menakutkan, tetapi bagi Long Hao Chen, itu hanyalah Hao Yue dan tidak lebih. Meraba-raba tempat di atas 3 kepala, Long Hao Chen tidak membangunkan mereka. Dengan tenang berjalan menjauh dari kamar, dia mengambil sarapannya. Hari ini, dia akan ambil bagian dalam pertandingan lain. Tapi ketika Long Hao Chen berjalan menjauh dari kamarnya, mata 3 kepala Hao Yue secara bersamaan terbuka. Saling berhadapan satu sama lain, 3 pasang mata yang berbeda-beda warna menunjukkan kehangatan, ketika sudut mulutnya naik, dan matanya tertutup sekali lagi. Napasnya kembali dengan lancar. Dengan mengerahkan kekuatannya untuk meregangkan tubuhnya, dia merasakan energi spiritual internalnya masih terasa lemah dari hari sebelumnya. Tadi malam setelah kembali, hari ternyata sudah malam. Periode kultivasi yang singkat tidak memberikan cukup waktu bagi energi spiritual Long Hao Chen untuk dipulihkan ke kondisi puncaknya. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan, bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh jauh lebih kuat, dan bahwa ada peningkatan luar biasa pada kekuatan fisiknya. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan untuk menguji energi spiritual eksternalnya. Dia mengambil sarapan bersama dengan Li Xin dan Ye Hua. Karena Ye Hua tidak bisa mengawasinya, dia tetap di sini, seperti sebelumnya. Setidaknya, dia akan menunggu semua pertandingan Long Hao Chen selesai sebelum pergi. Hanya ketika dia benar-benar akan menjadi anggota pasukan pemburu iblis, Ye Hua akan kembali ke kota Hao Yue. Xin Er telah berkata, bahwa Hao Yue telah kembali, dan dia berevolusi sekali lagi. Ye Hua bertanya kepada Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen mengangguk. Ye Hua yang terlihat cukup penasaran langsung bertanya, dan level apa yang dia capai dengan evolusi ini? Mungkinkah itu yang kamu bicarakan terakhir kali? Tanya Ye Hua. Long Hao Chen menjawab, seharusnya begitu. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa ia bisa berevolusi sekali lagi dalam waktu sesingkat itu. Guru, aku pikir Hao Yue benar-benar sangat tidak normal. Dengan evolusi ini, ia harus dianggap sebagai binatang ajaib dari tingkat ke-6.
Selain itu, dia bisa menggunakan atribut elemen yang berbeda-beda, jawab Hao Chen. Ye Hua menunjukkan senyum tipis dan berkata, untukmu, ini adalah kabar baik. Semakin kuat Hao Yue, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan kepada kamu. Pada tahap akhir kompetisi ini, penampilannya akan sangat membantu kamu. Kamu akan dapat menjalaninya jauh lebih mudah pada sisa kompetisi, ucap Ye Hua. Long Hao Chen membalas. Hao Yue masih merasa lemah sekarang, sebelum dia pulih sepenuhnya, aku tidak akan membiarkan dia bertarung bersamaku. Guru, ini sudah larut, kakak dan aku akan pergi sekarang, ical Hao Chen. Ye Hua mengangguk. Kamu bisa pergi, balas Ye Hua. Long Hao Chen dan Li Xin mengucapkan selamat tinggal pada Ye Hua, dan menuju ke stadion besar aliansi. Melihat sosok mereka yang pergi, Ye Hua dengan ringan mengangguk. Hao Chen, anak ini benar-benar bagus dalam segala hal. Hanya saja, dia memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat baik. Dia terlalu memperhatikan rombongannya, gumam Ye Hua. Stadion prajurit. Ketika Long Hao Chen memasuki stadion, dia ingat tentang keadaan pertandingan turnamen round robin yang telah terjadi sehari sebelumnya. Hari ini, sepertinya lawan yang akan dia hadapi dari pesaing kedua ini, datang dari Kuil Mage, pemimpin sihir dari tingkat kelima. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pada hari sebelumnya, dia pergi lebih awal, jadi dia secara alami tidak tahu tentang hasil sisa pertandingan. Setelah masuk, ia mendengar kabar bahwa lawannya hari ini juga memperoleh kemenangan kemarin. Sama seperti Long Hao Chen, dia bertarung dengan seorang asasin. Berada di tribun, dia mencari tempat duduk. Mata Long Hao Chen menyapu sekelilingnya, dan apa yang paling menarik perhatiannya sekali lagi adalah dua gadis sehari sebelumnya. Summoner Loli terlihat sangat tertekan, sepertinya dia masih mengingat pemanggilan canggungnya, yang malah memanggil seekor domba kecil pada hari sebelumnya. Wang Yuan yang duduk di sebelahnya, sedang membersihkan perisai besarnya. Matanya tampak penuh dengan kasih sayang, seolah-olah dia sedang membelai tubuh seorang kekasih. Tentu saja, Long Hao Chen tidak akan hanya berpikir, bahwa pemanggil Loli ini hanya bisa memanggil domba. Pertama-tama, dia pasti pemanggil di peringkat nomor 1, yang merupakan bukti, bahwa dia telah mencapai tingkat kelima dalam kultivasinya. Kedua, fakta yang bisa dia dapatkan di tahap akhir kompetisi itu sendiri, adalah bukti bahwa dia setidaknya 10 besar dari kualifikasi summoner. Pada hari sebelumnya, ketika gerbang pemanggilan makhluk telah muncul, getaran yang muncul bersama dengannya adalah sesuatu yang Long Hao Chen sendiri tidak akan bisa melupakannya. Meskipun pada akhirnya tidak lebih dari penampilan dramatis seekor domba, apakah itu menyiratkan, bahwa gerbang pemanggilan makhluk ini hanya bisa memanggil domba, gerbang itu seharusnya tidak bisa sesederhana itu kan, pikir Hao Chen. Tanpa berpikir terlalu mendalam tentang hal ini, tepat setelah duduk, Long Hao Chen segera menutup matanya, membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi. Tadi malam, sebagian besar energi spiritualnya habis, meskipun kelambanan pada tubuhnya itu disebabkan oleh kepergiannya karena evolusi Hao Yue. Namun, energi spiritual internal itu sendiri sudah overdrafted oleh penggunaan pil spiritual bursting, dan tidak ada cara untuk mengubah fakta ini. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan energi spiritual internalnya. Lawan yang akan dia hadapi sebentar lagi adalah nomor 2 dari Kuil Mage, tidak diragukan lagi, dia adalah seorang pembangkit tenaga listrik lain di tingkat kelima. Ye Hua sebelumnya mengajarkan Long Hao Chen, bahwa seiring tingkat budidaya Mage terus tumbuh, kekuatan pribadinya akan meningkat dengan cepat. Sebagai contoh sederhana, seorang penyihir dari tingkat kedua, itu tidak bisa bersaing dengan seorang prajurit dari tingkat kedua juga, tetapi setelah seorang penyihir mencapai tingkat kelima, bahkan 10 prajurit dari tingkatan yang sama, itu tidak serta-merta akan mampu melawannya. Penyihir mengandalkan kekuatan ofensif besar mereka, dan juga kontrol atas medan perang, dan penyihir yang luar biasa adalah mengandalkan elemen yang utama dari kekuatan ofensif dan ledakan timnya. Pertandingan pertama hari itu adalah bentrokan antara dua asasin, konfrontasi kecepatan dan kontrol, seolah-olah yang pertama memukul akan menang, dan mendapatkan kemenangan akhir. Sebagai hasilnya, pertandingan ini cukup cepat untuk diakhiri, sampai-sampai hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana pemenangnya telah berhasil melakukan kontrol atas lawannya, karena pertandingan sudah berakhir begitu cepat.
Pertandingan kedua, Huang Yi melawan Long Hao Chen, pertempuran dimulai, ucap wasit. Suara wasit membangunkan Long Hao Chen dari kondisi kultivasinya. Di sisi lain, mage yang terus-menerus diam ini, perlahan-lahan berdiri. Seperti Long Hao Chen, dia memiliki wajah yang cukup tampan, dan garis-garis di atasnya tampak selembut Long Hao Chen. Dalam hal postur tubuh, dia sedikit lebih tinggi dari Long Hao Chen, tetapi masih jauh dari memiliki perawakan Lin Xin. Saat dia maju dengan penuh percaya diri, sepertinya lintasan yang dia ambil sudah diperbaiki. Penampilan Long Hao Chen berubah, sepertinya lawan ini tidak akan mudah untuk diatasi. Dari tubuh Huang Yi, dia bisa merasakan ancaman yang mirip dengan Yang Wenzhao, hanya saja, itu jauh dari kata intens seperti Yang Wenzhao. Untuk membuat pertempuran antara ksatria dan penyihir berjalan adil, kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter. Wasit memerintahkan Long Hao Chen dan Huang Yi untuk memulai pada jarak yang adil antara satu sama lain, sebelum menyatakan pertandingan dimulai, teriak wasit. Kali ini, Long Hao Chen tidak lagi memilih untuk menggunakan storing power, menghadapi seorang mage, dia hanya perlu untuk terus mendekati lawan. Dibandingkan dengan kekuatan serangan yang kuat dan kontrol di medan perang, seorang penyihir pada umumnya memiliki tubuh yang lemah. Begitu seorang ksatria menutup celah itu, pertempuran pada dasarnya dapat diputuskan. Cas, gumam Hao Chen. Long Hao Chen melaju ke depan, di tangan kirinya adalah Radiant Shield, tangan kanannya diubah menjadi pedang api. Pedang cahayanya hilang tadi malam saat pertempuran dengan Lik Tua, jadi, dia hanya punya pilihan untuk menggunakan satu pedang. Radiant Shield memiliki kemampuan perlindungan diri, tetapi setelah pertempuran tadi malam, itu masih belum pulih kekuatan penuhnya, perpecahan yang diderita selama pertempuran masih jelas. Long Hao Chen bahkan tidak mengenakan armornya, satu serangan dari serangan tunggal Skeleton King, itu telah sepenuhnya menghancurkan pelindung atribut suci miliknya. Setelah melihat peralatan yang diambil oleh Long Hao Chen, Huang Yi cemberut sedikit, tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Sebuah tongkat kecil muncul di tangannya. Seluruh tongkatnya berubah menjadi berwarna topas, tidak ada cara untuk mengetahui bahan itu terbuat dari apa, tetapi ada pola-pola aneh di atasnya, dan permata bulat berwarna coklat yang tertanam di atasnya. Ketika Huang Yi mengeluarkan tongkat itu, lingkaran berwarna coklat kekuningan tersebar. Mantra tenang dengan irama aneh dilemparkan oleh Huang Yi. Saat ia mengarahkan tongkatnya ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba saja cahaya kuning yang cemerlang memasuki arena, dan menyebar ke cincin kuning. Kesadaran Long Hao Chen sangat tinggi, dia langsung merasakan bahayanya, dan langsung menghentikan pergerakannya, dan membuat gerakan menghindar secara horizontal di jari kakinya. Tiba-tiba, dua Earth Wall tiba-tiba didirikan dari bawah tanah. Jika Long Hao Chen melanjutkan serangan ke depannya, dia akan menabrak tembok dengan keras sekarang ini. Satu demi satu dinding muncul dari bawah tanah, tidak peduli ke arah mana Long Hao Chen mendekat, selalu ada Earth Wall yang memblokir pergerakannya. Setelah beberapa saat, seluruh penglihatannya terhalang oleh dinding-dinding ini. Tembok ini memiliki lebar 6,5 meter, tinggi 10 meter, dan tebal 2/3 meter, dan menerobosnya tidak akan mudah. Tepat sebelum penglihatan Long Hao Chen benar-benar terhalang, Huang Yi tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan cahaya kuning bundar muncul dari tubuhnya. Cahaya kuning bundar ini tampaknya tidak menyerang atau bertahan, hanya mengambang di udara dan jatuh di atas bahu kiri Huang Yi, samar-samar terlihat, itu adalah orang kecil dengan sayap transparan. Itu hanya seukuran telapak tangan dan tampak sangat lucu, tapi suara yang dipancarkannya terhadap Long Hao Chen sama sekali tidak lucu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.